Baik, dikarenakan Bunda telah bergabung bersama kita, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ustadz Marzuki Imron. Kepada Ustadz Marzuki Imron dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ustazah Ais, yang kami hormati teman-teman semuanya yang hadir di ruang virtual ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berkumpul di sini, bisa silaturahim lagi setelah beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu kita bahas tentang bab fikih. Hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang lain. Yang pertama, teman-teman yang dirahmati Allah, izinkan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustazah Ais karena telah memberikan waktunya, mengosongkan waktunya untuk bisa berbagi ilmu kepada teman-teman kita semuanya, kepada teman-teman anak-anak muda ini yang masih sangat minim dengan keilmuan, masih sangat minim dengan ya apalagi pengalaman gitu, karena mereka semuanya ini belum menikah gitu. Jadi Ustazah Ais ini saya sangat mengenal beliau, sangat mengenal keilmuan beliau. Saya pernah beberapa kali bertemu dengan beliau, pernah satu forum dengan beliau, dan saya pernah belajar kepada beliau urusan parenting juga. Dan itu yang membuat salah satunya menjadi pertimbangan teman-teman syar'i ketika belajar ilmu tentang parenting, kita belajarnya kepada ahlinya langsung. Beliau ini bukan hanya sekedar seorang pengajar, bukan hanya sekedar kalau bahasa kita mungkin coach ya, atau teacher ya, atau trainer atau apa ya, tapi beliau juga seorang praktisi. Mengapa? Karena dengan segala kesibukan beliau juga masih mendidik anaknya dengan sistem homeschooling ya. Padahal beliau sibuknya minta ampun, masih bisa ngajar anaknya, masih bisa ngajar putra putrinya dengan sistem homeschooling. Dan itu jenengan nanti bisa belajar banyak dari beliau, dan semoga yang kita dapatkan ilmuwan itu menjadi keberkahan buat kita semuanya. Dan sebenarnya saya lihat Ustazah Ais juga sudah masuk nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Naruto. Masya Allah. Ketemu lagi. Ya, alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Mohon maaf tadi terlambat masuk. Kurang sehat, jadi sempat ketiduran. Insya Allah. Pak Komandan masih di luar kota? Kayak lihat foto-foto. Baru datang dari Semarang berapa menit yang lalu. Baik, matur. Insya Allah kapan-kapan kita silaturahim lagi. Saya mohon izin tidak bisa ikut lama ini, jadi masih ada aktivitas, dan saya matur nuwun jenengan sudah mau berbagi ilmu buat teman-teman semuanya ya, karena ini sekali kami butuh wawasan jenengan, keilmuan jenengan urusan parenting gitu nggih. Matur nuwun Ustaz, saya tidak bisa lama di sini. Dan yang terakhir teman-teman yang dirahmati Allah, sehari yang lalu saya baca di Line Today, kalau nggak salah di berita-berita lain juga rame, itu ada seorang anak PNS katanya ya, PNS menggugat ibunya karena warisan dan ibunya dipenjarakan. Oke. Berita kayak gini kita sudah tidak heran, beberapa berita-berita yang model kayak begini kita kayaknya sudah sering muncul, bagaimana seorang anak nyun sewu maaf kalau orang sopan, durhaka terhadap orang tuanya gitu. Dan kita sudah tidak perlu bertanya siapa yang salah, entah itu orang tuanya, entah itu anaknya. Yang perlu kita ambil hikmahnya adalah bahwa kita harus siap menjadi orang tua, agar kalau kita jadi orang tua tidak jadi orang tua durhaka, ataupun sebaliknya kalau pada saat jadi orang tua kita bisa ngajari anak kita supaya tidak jadi anak yang durhaka. Maka alhamdulillah kita berada di momen yang insya Allah tepat belajar kepada beliau. Semoga beliau nanti banyak mengajarkan kita tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik. Saya masih ingat betul kalimat beliau dulu ketika ngajari kami semua, untuk menjadi seorang dokter butuh keilmuan sekolah 4 tahun, itu pun tidak bisa selesai 4 tahun. Kadang selesai 4 tahun harus ada sekolah profesi atau 2 tahun ya, baru nanti melanjutkan sekolah spesialis dan sebagainya, baru bisa praktek menjadi dokter. Untuk menjadi seorang engineer gitu ya, harus sekolah berapa tahun, dan setelah selesai sekolah pun tidak serta-merta bisa jadi insinyur, harus ikut sertifikasi insinyur dan sebagainya.
untuk menjadi seorang apa istilahnya, untuk menjadi seorang psikolog pun sama, ada sekolahnya dengan apa keilmuan yang dipelajari ilmu secara runtut sehingga ketika menjadi seorang psikolog yang sejati. Sesuatu itu ada sekolahnya, mengapa untuk menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya? Itu yang dulu beliau sampaikan dan membuat kami semua para orang tua berpikir saat itu. Kalau profesi kayak begitu aja ada sekolahnya, masa jadi orang tua tidak ada sekolahnya? Padahal profesi-profesi itu ada berhentinya, ada pensiunnya. Sedangkan profesi sebagai orang tua, mau itu ayah atau ibu rumah tangga, itu tidak pernah ada pensiunnya. Maka semoga kita semuanya termasuk bukan orang-orang yang berhenti belajar untuk menjadi orang tua. Matur nuwun Ustaz Ais, saya mohon undur diri dulu, semoga menjadi keberkahan buat kita semuanya. Saya mohon izin pamit buat teman-teman semuanya. Selamat menikmati, catat sebanyak-banyaknya, tanya sebanyak-banyaknya. Jangan biarkan Ustaz Ais pulang log out Zoom-nya sebelum tanya yang banyak. Begitu, oke? Saya mohon izin dulu. Semuanya matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ustadz atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bunda S. Kurniawati. Izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan pemateri pada hari ini, yaitu Bunda S. Kurniawati. Beliau ibu dengan 3 anak homeschooling, founder komunitas To Be Wonderful Wife, founder kelas pengasuhan Geraha Istiqomah, founder komunitas Muslimah Swimming Squad, co-founder komunitas Like Indonesia, founder komunitas Cuti Curhat Penuh Arti, pembina klinik Kita Surabaya, owner Azanaya Event Organizer, owner Azanaya School of Life, sekolah alternatif setara SG, owner Azanaya Life Course, public speaker di berbagai instansi dan sekolah, Jatim, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi, serta narasumber lepas di beberapa radio. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Ya Bunda, sangat jelas. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda telah menyempatkan waktunya untuk hadir di ruang virtual ini. Mungkin bisa dimulai langsung Bunda. Baik. Oke ya, saya cek suara udah jelas ya. Baik, kita mulai ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita di malam hari ini. Suara saya agak serak-serak basah, agak bindang-bindang gimana gitu ya. Lagi kurang sehat ternyata. Tapi masih banyak hal yang bisa disyukuri ya. Makanya kenapa kok Allah bilang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban gitu kan. Maka nikmat mana lagi yang bisa kita dustakan gitu. Karena masih banyak banget yang bisa kita syukuri dalam kondisi kita hari ini gitu. Shalawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengikuti milah beliau, kita bisa ngikutin sunnah-sunnah beliau, termasuk bagaimana kita bisa belajar seperti apa sih Rasulullah mendidik putra-putrinya. Nah, malam ini kita ngobrol tentang sebuah tema yang judulnya apa Mbak Nurul? Mendidik anak sejak dini ya. Nah, mendidik anak sejak dini. Saya mau cek dulu deh. Peserta yang ada di Zoom hari ini, ada berapa partisipan nih? Ada 14 ya, berarti ada 14 orang di sini. Sudah nikah atau belum? Nah, nanti biar bahasan saya pas ya. Udah nikah belum? Boleh ditulis di kolom komentar bagi yang sedang tidak ada uzur syar'i. Boleh nyalakan ini ya, videonya ya. Bagi yang nggak ada uzur syar'i boleh dinyalakan videonya, bagi yang memungkinkan nanti silakan.
Oke, belum ya, nggak apa-apa ya. Kan kita lagi nggak lomba siapa cepat dia yang juara, enggak ya, karena itu soal takdir ya. Nah, hari ini eh, banyak teman-teman yang belum menikah. Tapi bahasan malam ini penting untuk kita ilmuin, meskipun jangankan punya anak, Bun. Ketemu belahan jiwa aja belum, posisinya di mana kita masih nggak tahu. Tapi ini perlu untuk kita pelajari bareng, perlu minimal untuk kita ketahui bersama, kira-kira apa ya yang harus kita siapkan untuk anak-anak kita. Nih saya pengen tanya sama teman-teman, silakan tulis di kolom komentar. Satu harapan, ya, satu harapan yang teman-teman kepengen nanti kalau udah nikah punya anak, anaknya itu jadi anak yang kayak gimana sih? Silakan tulis di kolom komentar. Nah, nih, satu aja, tulis aja. Kalau pengen punya anak nanti, kalau udah nikah, kira-kira pengen punya anak yang gimana sih? Ya, saya hitung 1 sampai 10 ya. Nanti silahkan jawabannya ditulis di kolom komentar. 1, 10. Oh, belum ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, terima kasih. Ada yang masuk ke message pribadi saya. Jadi anak yang kayak yang kayak Ali dan Fatimah, Masya Allah. Ada dari satu yang kepengen punya anak yang baik, jadi anak yang solih dan solihah. Jadi pengen punya anak yang hafiz Quran nurut sama orang tua. Jadi pengen punya anak yang solih-solihah, hafiz Quran, bisa terus mengingat Allah dimanapun dan kapanpun. Nah, ini ya temanya bagus nih. Temanya menarik. Bahkan ketika saya diminta ngisi training di sekolah-sekolah gitu, baik yang di Jawa Timur sampai ke Sumatera, Kalimantan, ketika yang ngundang saya itu adalah sekolah untuk anak-anak KBTK atau PAUD serta sekolah SD. Maka ketika mereka bingung, Bun, materi apa ya enaknya? Kira-kira orang tua dikasih tema tentang apa ya, Bun, yang mereka butuhkan? Biasanya saya merekom materi ini. Biasanya saya meminta para guru untuk mengalokasikan waktu biar materi ini bisa tersampaikan. Kenapa? Karena ini materinya penting, pakai banget nih. Materinya bahkan kalau boleh saya bilang sebelum kita belajar yang lain gitu ya. Materi yang manajemen gadget misalnya, materi yang kenal tahu minat bakatnya anak misalnya, maka ini materinya urgent. Kenapa kok urgent? Nah ini, saya coba share screen ya. Ya ini. Nah hari ini kita bahas ini, loh jilbabnya sama ya. Saya baru nyadar juga. Nah, ini kita bahas nih, karakter building for kids. Pernah saya diminta ngisi tentang, Bunda Ais boleh nggak bantu ngisi tentang karakter building? Karakter building, membangun karakter bagi anak-anak di anak-anak ya, nggak harus anak usia dini, di anak-anak, membangun karakter. Kalau kita pikir-pikir, karakter itu apa sih? Karakter itu kan akhlak ya, benar nggak? Jadi membangun akhlak yang baik pada anak-anak. Akhlak itu apa sih? Akhlak itu kan buah. Benar nggak? Ibarat sebuah tanaman, kata Rasulullah, ibarat sebuah tanaman, akhlak itu buahnya. Iya nggak? Kemudian pohonnya, batangnya, itu apa? Ibadah gitu kan. Lalu akarnya apa? Akarnya itu adalah akidah. Maka kalau ditanya, berarti pendidikan untuk anak usia dini itu apa? Atau pendidikan apa yang cocok untuk diberikan ke anak-anak yang masih kecil itu apa? Iya, berarti kalau ditanya, jawabannya adalah pendidikan akidah. Ya, pendidikan akidah. Kan kita bahasanya tentang ini ya, apa judul temanya? Mendidik anak sejak dini. Maka satu yang patut diprioritaskan adalah seputar akidah. Bercocok tanam iman pada buah hati. Ya, bercocok tanam iman pada buah hati. Kenapa nih? Bahkan sampai saya rekomendasikan ke sekolah, ke instansi yang ngundang dan mereka nggak ngerti mau bahas apa. Kenapa kok menumbuhkan fitrah iman ini perlu untuk dipelajari bareng-bareng, baik oleh orang tua yang punya anak usia dini, termasuk anaknya udah gede, termasuk teman-teman di sini yang pada belum menikah. Kenapa? Ini saya pengen cerita. Ya, jadi sekitar 6 tahun yang lalu,
sekitar 6 tahun yang lalu, saya ikut acara Ustadz Hari Santosa ya, almarhum Ustadz Hari Santosa di Semarang, 6 tahun yang lalu. Pulangnya dari acara itu, saya diantar sama panitia, diantar ke stasiun untuk balik ke Surabaya. Ketika dalam perjalanan dari tempat acara ke stasiun, di mobil, beliau bersama istri itu cerita sama saya. Bunda Ais, ini beliau Ustadz ya, yang mengantar kami itu Ustadz, dan beliau juga punya sekolah tahfidz. Catat ya, punya sekolah tahfidz. Beliau ngomong kayak gini, Bunda Ais, kalau Bunda Ais mumpung anaknya masih kecil-kecil ya, jangan seperti kami. Maksudnya gimana Ustadz? Iya, kami tuh anaknya yang pertama dia usianya 22 tahun, perempuan, kerja di X gitu ya, sudah lulus sekarang kerja di X, dia alhamdulillah sudah hafal 18 juz. Masya Allah Ustadz, Barakallah, saya juga kepengen Ustadz anak saya jadi penghafal Quran. Tadi ada yang nulis kan ya, jadi penghafal Quran, soli dan soliha dan semacamnya. Lalu beliau melanjutkan, anak nomor 2 saya Bun, sama nomor 3 saya, berarti adik-adiknya si kakak tadi kan, alhamdulillah mumtaz 30 juz. Masya Allah, Barakallah Ustadz. Pengen banget saya bisa punya anak-anak yang menghafal Quran kayak gitu. Lalu beliau melanjutkan, tapi jangan kayak kami Bun. Maksudnya gimana Ustadz? Meskipun anak-anak kami, si anak pertama itu udah hafal 18 juz, adik-adiknya itu mumtaz 30 juz, 2 orang gitu ya. Mumtaz itu berarti bacaannya benar ya, tahsinnya benar, kemudian mau dipotong, suruh lanjut di tengah, itu juga bisa gitu ya, disuruh baca mundur itu juga bisa gitu kan. Lalu kemudian kata beliau, meskipun anak-anak kami itu hafal Al-Quran, tapi untuk sholat saja mereka itu masih disuruh sama abi dan uminya. Untuk sholat saja mereka itu masih diingatkan oleh ayah dan bundanya. Saya kan mikir tuh waktu itu, kok bisa sih? Benar nggak teman-teman? Mikir nggak? Hafal Quran, mumtaz, tapi sholatnya masih disuruh. Dan itu udah gede gitu kan. Kok bisa sih? Saya beranikan tanya waktu itu sama beliau. Mohon maaf Ustadz, izin tanya. Kok bisa? gitu. Itu salah kami sih Bun, kata Ustadz. Salah, maksudnya gimana Ustadz? Karena kami tidak mengawal fase 7 tahun awal kehidupan mereka. Karena kami lalai mengawal fitrah iman yang harusnya dikawal di usia 0 sampai 7 tahun anak-anak kami. Jadi saking pentingnya materi hari ini gitu ya, ternyata impact-nya itu seperti anak Ustadz tadi. Makanya beliau ketika bilang, jangan kayak kami nih, mumpung anaknya masih kecil. Nah, kalau teman-teman kan juga gitu, mumpung belum nikah kan, mumpung belum punya anak gitu, jangan sampai nanti kejadian kayak gini gitu. Sudah hafal Quran gitu ya, tapi ternyata sholatnya masih diingatkan. Suatu hari, itu jadi hikmah berharga buat saya pribadi. Suatu hari saya tuh pernah ya bikin seminar online. Zaman masih belum pandemi, saya tuh udah sering bikin seminar online ya. Waktu itu pesertanya sekitar 200 guru-guru. Via WhatsApp ya, 200 guru-guru se-Indonesia. Ketika saya ceritakan kisah ini, tahu nggak sih, ternyata responnya para guru-guru itu saling bersahutan. Loh, sama di tempat kami juga gitu. Loh, di sekolah kami juga gitu. Loh, di pondok kami juga begitu. Loh, di boarding kami juga kayak gitu. Kayak gitu gimana? Ya itu tadi. Kalau seandainya mereka lagi boarding, mereka masih di asrama, mereka masih di pondok pesantren, bagus tuh ibadahnya. Tapi begitu lagi libur sekolah, artinya libur syariah. Mereka pulang ke rumah, udah hilang semua tuh. Gitu. Dan ceritanya banyak nih yang dikuatkan oleh para guru dan orang tua yang ngerasa, oh iya ya, di mana yang salah? Apa yang harus mesti diperbaikin? Nah, ternyata kuncinya di sini, teman-teman. Ya, tentang fitrah iman. Jadi sebenarnya kalau mau ngomongin, oke, berarti fitrah iman itu apa sih? Penting nggak? Penting banget kan? Jangan sampai nanti seperti tadi tuh, kelihatannya bagus tuh, udah hafal, tapi ternyata wah sholatnya masih
maksimal gitu, masih harus disuruh gitu. Ternyata akhlaknya tidak sebanding, tidak seiring dengan hafalannya gitu. Saya pernah ini ya, satu forum sama, Masya Allah, saya lupa, Ustazah siapa ya, yang beliau membawa metode menghafal Quran ke Indonesia. Waktu itu saya tanya tuh beliau, Ustazah, bagaimana dengan fenomena yang seperti saya ceritain itu tadi? Kata beliau, nah itulah yang kadangkala perlu kita perbaikin. Jangan sampai hafalan Quran itu anak-anak kita seperti kaset yang berjalan aja. Tahu kaset nggak? Ya udah, automatically kayak kaset, tapi dia nggak paham apa yang dia baca. Dia nggak ngerti artinya, nggak paham maknanya, jadi ya susah untuk diaplikasikan dalam kehidupannya. Ini kata beliau nih, yang membawa metode menghafal Quran ini ke Indonesia. Nah, ini fitrah iman, teman-teman. Jadi kalau ngomong ini, berarti fitrah iman itu apa sih? Nah, fitrah iman itu kalau ditanya fitrah itu apa? Kayak gini ya. Selamat Idul Fitri. Semoga kembali fitrah. Nah, kayak gitu. Fitrah apa? Suci, bersih. Ya, bisa jadi sih. Cuman sebenarnya fitrah itu artinya sesuatu yang memang asli. Sesuatu yang emang udah dari sononya. Sesuatu yang memang udah diinstal oleh Allah dalam diri kita. Contoh misalnya, saya pegang HP. Nah ya, HP ini kalau kemudian kita beli HP di toko, kita nggak perlu ya download aplikasi-aplikasi tertentu karena ada yang sudah bisa dipakai, gitu ya. Tanpa harus download sesuatu, kita bisa tuh pakai fitur telepon, ya. Kita sudah ada tuh kalender gitu dan sebagainya. Kenapa? Karena udah diinstal sama pabrik. Jadi ketika konsumen beli, udah ada aplikasinya. Sama. Kayak ketika Allah menciptakan manusia, ternyata Allah itu juga menginstal yang namanya fitrah iman. Kalau kita ngomongin fitrah itu ada 8 sebenarnya ya, tapi kapan-kapan kita bahas. Fitrah iman. Fitrah iman itu apa? Fitrah iman itu berarti kita meyakini bahwa anak-anak itu nggak ada yang nggak solih. Ya. Anak-anak itu nggak ada yang nggak suka kepada kebaikan. Nggak ada yang senang berbohong. Kenapa? Ya karena udah diinstal keimanan itu sama Allah gitu. Tapi kok ternyata ada tuh yang masih nggak mau doyan sholat gitu ya. Tapi masih ada tuh anak-anak yang suka bohong gitu kan. Nah berarti ada sesuatu tuh. Fitrah iman. Ternyata ada penelitiannya teman-teman. Nah ini ya. Ada penelitian. Ini penelitian dari babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity. Suaranya kedengaran nggak, Mbak Nurul? Kedengaran And the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 30, 40 years ago when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes when they don't get the normal reaction,
They react with negative emotions. They turn away. They feel the stress of it. They actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Kira-kira siapa yang ngajarin anak ini? Seolah-olah kayaknya dia ngerti kan kapan ibunya welcome, mau main sama dia, antusias, sama ketika ibunya cuma lempeng aja. Kayaknya si bayi ini bisa ngerti kan? Buktinya apa? Dia ngerasa nggak nyaman dan akhirnya menangis. Dari mana dia tahu? Ya itu fitrah. Udah dikasih install sama Allah gitu ya. Nah, kita lihat berikutnya ya. Ini ada video berikutnya. Ini kalau tadi dari Harvard, kalau sekarang dari Yale University. Babies know is acting. Individual. Psychologist Karen Wynn runs the Yale Infant Cognition Lab. She's studying the roots of morality. Want to come see some toys? This experiment demonstrates how 19-month-old Sarah can distinguish a good puppet from a bad one. We have a puppet who's trying to open a box. He sees a nice toy inside of it, and it's a plexiglass, box that he's just trying to open. He can't lift that lid. Then another puppet comes along and helps him open the lid so that he can get to the toy inside. So that's the helpful puppet. Next, he's again trying to open up the box, and a different puppet comes along and jumps on top of the box lid, slamming it shut and dashing his hopes of getting in there. Sarah watches the show several times. Afterwards, she'll have to choose which puppet to take a treat away from and to give to a new stuffed animal. Toddlers are pretty clear in their choice. They will take the treat from the cad who was rude enough to slam the lid shut on the puppet. That one, good job. Addison is just 3 months old. In another experiment, she watches Stripe Puppet play ball with Green Shirt Puppet. When they're done, Green Shirt returns the ball. But when Stripe Puppet plays with Red Shirt, Red just takes the ball. After the show, Addison spends more time paying attention to the good puppet. We weren't necessarily expecting to find as strong of response. Kebayang teman-teman, dari umur 19 bulan, peneliti bingung, bisa sih anak umur segitu bisa membedakan mana good puppet, mana bad puppet kan? Akhirnya peneliti pakai tuh anak yang lebih kecil, umur 3 bulan, yang nyonggol dulu aja masih belum sanggup kan, tuh kelihatan masih belum kuat gitu. Tapi ternyata sama juga, dia bisa memilih mana, memilih yang good puppet. Nah, itulah kenapa teman-teman akhirnya muncul sebuah sanggahan. Sungguh anak bukan kertas kosong. Ini kan teori psikologi yang sangat terkenal ya, tabula rasa. Ya, dan itu disanggah dengan hasil penelitian dari Harvard University dan Yale University. Kenapa? Nggak kosong-kosong banget. Itu udah ada instalan dari Allah gitu. Install apa? Fitrah iman itu tadi. Oke, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya menumbuhkan fitrah iman? Ya, gimana caranya? Yang pertama adalah imaji positif. Usia berapa sih, Bun? Usia berapa sih, Bun? Kita punya PR untuk mengawal ini. Kalau fitrah iman terutama itu sebentar ya. Ini harusnya saya bisa ngoret-ngoret di sini. Sebentar. Kalau ngoret-ngoret pakai apa? Tunggu. Oh, ini. Ini ya. Jadi gini, teman-teman. Kalau kita bicara tentang fitrah iman, maka ada 3 tahapan. Mudah-mudahan cukup terbaca ya, teman-teman. Nah, ini ya, ada 3 tahapan. Tahapan pertama, ini usianya 0 sampai 6 tahun. Kalau di sini tahap kedua, 7 sampai 10 tahun. Tahap yang ketiga, 11 sampai 14 tahun. Apa, Bun, maksud tahapannya? Ini berarti ada PR-nya nih, ada goal-nya yang harus dilakukan. Apa? Kalau di tahap yang pertama usia 0 sampai 6 tahun, maka yang kita pegang adalah tauhid rububiyatullah. Udah, ini kuncinya. Nanti kalau teman-teman anaknya umur 0 sampai 6 tahun, ini kenapa? Ini fase 1. Gitu. Terus, Bun, nanti kalau di fase 2 beda lagi. Kalau fase 2 apa? Nah, ini kita tulis di sini. Kalau fase 2
sudah nggak lagi tauhid rububiyatullah nih harusnya, tapi dia di fase 2 tauhid mulkiyatullah. Ya, tauhid mulkiyatullah. Sebentar. Nah ya, kalau di fase yang ketiga apa? Nah, kalau fase yang ketiga itu nanti sudah tauhid uluhiyatullah. Ini teman-teman, yang kemudian perlu kita perhatikan nih, jangan sampai salah, jangan sampai kebalik, jangan sampai pengen kita lagi cepat-cepat lompat gitu ya. Kenapa? Nanti kalau lompat seperti yang saya ceritakan di awal tadi tuh, wah kelihatannya bagus tuh, tapi ternyata wah, sholatnya masih disuruh gitu kan. Nah ini yang kemudian harus kita ikhtiarkan bersama-sama. Usia 0 sampai 6 itu fase 1. Fase 1 itu apa? Membangun tauhid rububiyatullah. Nanti kalau 0-6-nya udah beres, di fase 7 sampai 10 masuk kita ke tauhid mulkiyatullah. Kalau sudah 11 sampai 14, fasenya udah fase tauhid uluhiyatullah. Oke ya, sampai sini ya. Nah, hari ini kita akan membahas yang fase 1 nih, fase tauhid rububiyatullah. Gimana caranya tauhid rububiyatullah itu? Yang pertama adalah dengan imaji positif. Imaji positif. Kenapa pun kok ada imajinya? Ya, anak kecil itu memang suka berimajinasi. Anak kecil itu bukan konkret-konkret, dia mikirnya masih abstrak-abstrak gitu kan. Makanya kenapa imajinya harus ditanam imaji-imaji yang positif. Gimana cara menanam imaji positif? Gimana caranya nanti kita kalau punya anak, dia punya imaji positif. Imaji positif tentang apa gitu ya. Nah, ini bahasa kita. Bahasa saya biasanya saya suka bilang kayak gini. Gimana caranya anak itu bisa ngecas ngiler-ngiler? Tahu ngecas ngiler-ngiler nggak? Kalau cuman pengen, aku tuh pengen es krim itu tuh cuman pengen aja. Tapi kalau ngecas ngiler-ngiler itu berarti dia udah pengen pakai banget gitu kan. Ngelihat aja sampai air liurnya bisa netes gitu. Itu ngecas ngiler-ngiler. Itu imaji positif teman-teman. Imaji positif gimana caranya anak itu bisa ngecas ngiler-ngiler bahwa Allah itu keren banget ya. Bahwa Rasulullah tuh keren banget ya, bahwa Islam itu keren banget ya, udah goalnya cuma itu aja. Allah itu keren banget, Rasulullah itu keren banget, Islam itu keren banget. Itu imaji positif yang ditanam. Ya, gimana caranya? Yang pertama nih, ya, kalau pengen imaji positifnya masuk, dapat, jangan bahas dosa. Kalau punya anak di bawah 6 tahun. Ataupun fasenya masih fase 1. Ada nggak anak yang dewasa tapi fasenya fase 1? Ada. Makanya fase 1 saya sebutnya. Kalau di fase 1, jangan bahas dosa. Jangan bahas neraka. Jangan bahas kiamat. Jangan bahas dajjal. Jangan bahas perang. Meskipun itu perang di masa Rasulullah. Kok gitu, Bun? Ada maksudnya? Iya, ada. Bukan dosa, bukan neraka. Kadang-kadang orang tua kan kalau anaknya, Kak, yuk Kak sholat sama bunda yuk, kok nggak sholat sih nanti masuk neraka loh. Iya nggak? Pernah dengar kayak gitu nggak anak kecil digituin? Kok nggak mau berbagi sih? Nanti dosa loh. Pernah dengar kayak gitu? Banyak gitu. Ya kan? Itu bukan imaji positif namanya. Kalau imaji positif, kalau di fase tauhid rububiyatullah, maka nggak boleh tuh. Ditunda dulu bahasan tentang dosa, neraka, kiamat, dajjal, perang, termasuk perang di masa Rasulullah ya. Kenapa? Itu sama kayak gini. Misalnya nih Mbak Nurul misalnya Mbak Nurul ketemu sama orang ya Mbak Nurul ya, ketemu sama orang di mall. Mbak Nurul tinggalnya di mana? Surabaya? Atau di mana? Di Sidoarjo, Bunda. Misalnya ke Sidoarjo ya, mall yang paling dekat dari Sidoarjo di Surabaya itu Grand City misalnya ya. Kok Grand City? Cito ya, Mbak ke Cito tuh. Pas di Cito, tiba-tiba tuh Mbak ngelihat tuh ada cewek yang kita tahu dia tuh muslim, kayaknya tetangga kita gitu ya. Terus kita samperin ketika dia pakai baju tank top, pakai celana hot pants. Ya, terus kita samperin, kamu kok pakai baju kayak gini sih? Kamu nggak takut dosa apa? Nanti kalau dosa bisa masuk neraka. Tahu nggak sih neraka itu lebih panas tuh dari kompor emak lo gitu. Kira-kira responnya gimana Mbak Nurul tuh? Ceweknya tadi digituin. Pasti risih dan kayak marah gitu, Bunda. Oh, kayak marah. Iya, sebentar.
ganti mikrofon, saya baru sadar. Suara saya jelas? Iya, jelas Bunda. Ya, saya baru sadar tadi ternyata nggak nyala mikrofon saya. Ini headset. Nah, pasti marah kan ya? Siapa lu kayak udah jelas-jelas punya kapling di surga, iya nggak sih? Kayak udah dijamin masuk surga aja, pasti marah kan? Iya, kenapa kok gitu? Itu tadi sama kayak gini, ya bukan dosa bukan neraka. Kalau belum apa-apa bahasnya dosa, kalau belum apa-apa bahasnya neraka, bukannya dia terinspirasi gitu kan, malah merasa terintimidasi, ya nggak sih? Tapi beda misalnya ketika Mbak Nurul lagi contohnya, Mbak Nurul saya kasih door prize malam ini. Saya kasih door prize karena jadi MC yang baik hati dan ramah tamah, maka door prize-nya dapat 100 gram logam mulia. 100 gram logam mulia itu kurang lebih sekitar 95 juta Mbak Nurul. Gimana perasaannya Mbak Nurul? Ya, seneng Bunda. Seneng ya, mimpi apa kemarin jadi MC dikasih 100 gram logam mulia gitu kan. Terus kemudian karena seneng ya, terus seminggu kemudian saya WA sama Mbak Nurul. Mbak Nurul, aduh ini saya lagi kurang sehat nih, capek, cucian saya banyak, boleh nggak bantuin saya untuk nyuci baju? Mau nggak Mbak Nurul? Iya, boleh. Soalnya kan kemarin habis kayak kasih gift gitu, jadi kayak Iya, tertarik. bener kan? Kebangetan banget kan? Kalau bilang enggak kan, udah dikasih 95 juta. Kalaupun Mbak Nurul nggak bisa datang kan Mbak Nurul bisa kirim orang, iya nggak? Ambil laundry kan, yang penting kan cuciannya beres, bener nggak? Iya, kenapa? Kayak udah merasa hutang budi. Kayak kita udah merasa punya ketaruhan jasa gitu kan, sehingga nggak mungkin nih kalau aku nolak. Itu sama kayak gitu. Makanya kenapa fikih itu kan banyak ya. Ada fikih sholat, fikih saum, fikih nisa, fikih toharo. Ada yang namanya fikih dakwah. Fikih dakwah. Di fikih dakwah itu ada bahasan kayak gini. Sampaikanlah dulu berita gembira sebelum menyampaikan peringatan. Saya ulang ya. Sampaikanlah dulu berita gembira sebelum menyampaikan peringatan. Ini loh maksudnya. Bukan dosa, bukan neraka. Itu kan berita gembira. Iya nggak sih? Kenapa? Ya kalau kita udah ngerasa bahagia dulu, kalau kita udah ngerasa punya hutang jasa sama dia, itu akhirnya kita ketika di fase-fase harus diperintah, harus menjalankan syariat, itu dia bahagia, menerima dengan hati yang lapang gitu. Nah ini maksudnya bukan dosa, bukan neraka. Jadi nanti kalau teman-teman punya anak gitu ya, atau bahkan mungkin bisa praktek mulai sekarang ya, karena kan butuh jam terbang. Nah Bunda gimana praktiknya, orang anaknya belum, boro-boro anak ya bapaknya aja belum tahu siapa. Kalau saya dulu saya latihannya sama anak tetangga. Karena adik saya udah besar ya, anak tetangga saya, jadi ibunya kerja gitu kan. Nanti kalau saya udah pulang kuliah tuh saya bawa tuh, tante nanti sini saya biar sama aku aja, nanti tak jemput. Udah tuh saya belajar mandiin anak, belajar bacain buku anak, belajar mengendalikan dia kalau lagi nangis. Itu sebelum saya nikah, ketika saya masih status mahasiswa. Anaknya siapa? Anaknya tetangga. Alhamdulillah ya, ada anak tetangga buat percobaan. Nah, itu kita bisa tuh, oh berarti nggak boleh ya bahas dosa neraka. Iya, jangan. Kalau masih fase 1, jangan. Gitu. Oke ya. Terus gimana? Ya cari substitusinya aja. Kalau nggak bisa, kalau neraka, berarti substitusinya apa? Nggak bisa masuk surga kan? Iya. Udah, kayak gitu aja. Kalau dosa, substitusinya apa? Nggak dapat pahala. Udah, gitu. Nah, ini untuk imaji positif. Yang kedua, imaji positif berikutnya adalah dialog tauhid, teman-teman. Dialog tauhid itu gimana sih? Dialog tauhid itu gimana caranya obrolan sama anak-anak nanti, obrolan sama putra-putri kita nanti. Itu adalah obrolan yang ujung-ujungnya bahasnya tentang Allah lagi. Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Contoh nih. Misalnya ketika anaknya mungkin masih kecil ya, terus kita lagi naik sepeda motor sama anak kita misalnya, terus kemudian kita ngelihat ada kambing, adek kambing lucu ya dek, warna apa itu dek? Warna coklat bunda. Iya, ada berapa kakinya? Yuk kita hitung,
1, kan gitu ya kalau ngobrol sama anak kecil ya. 2, 3, 4, wah bagus ya. Siapa ya Dek yang menciptakan kambing? Nah itu udah masuk ke dialog tauhid. Oke? Pernah juga tuh waktu anak saya lagi masih kecil dia main hujan-hujanan. Saya live di Facebook waktu itu. Berapa tahun yang lalu ya. Ketika dia masih umur 2 tahun, berapa ya? 2 tahun setengah mungkin ya. 2 tahun setengah kayaknya waktu itu. Saya live di Facebook, dia main hujan-hujanan dan siapa sih anak kecil yang nggak suka main hujan-hujanan kan? Jadi begitu ada air yang menggenang, kalau kita justru menghindarin, kalau dia justru dilompatin gitu kan, biar seneng, biar happy, bahkan ambil sendal buat main perahu-perahuan. Tuh saya video tuh lama, itu ada sekitar 40 menit ya, mungkin saya video itu di live Facebook. Terus sampai kemudian saya nanya tuh, Adik happy? Happy Bunda? Main lagi, saya nanya lagi, Adik senang? Senang Bunda. Saya nanya lagi, Adik happy? Happy banget Bunda dari dunia. Anak saya dulu waktu kecil kalau dia bilang happy banget dari dunia, itu artinya notok jedok. Happy-nya tuh udah maksimal gitu. Terus saya nanya, happy Dek, happy. Siapa Dek yang menciptakan hujan Dek? Adik happy hujan-hujanan. Happy Bunda. Siapa Dek yang menciptakan hujan? Allah. Bilang apa? Makasih ya Allah udah kasih hujan jadi aku bisa hujan-hujanan. Itu dialog tauhid. Oke, kebayang? Nah, pernah juga tuh anak saya nomor 2. Tiba-tiba dia bilang gini ke saya, Bunda, aku tuh anak hebat. Anak hebat gimana? Pokoknya aku tuh anak hebat Bunda. Anak hebat gimana gini Bunda? Dia ngupil tuh. Begitu dia keluarin tangannya, ada upil di tangannya. Itu definisi hebat menurut dia. Tuh kan Bun, hebat Bun, aku dapat ini gitu. Wah, jijik ya, ayo dibersihkan dulu. Itu tadi waktu ngupil, waktu belum diambil upilnya rasanya gimana? Hidungku gatel Bunda, tapi begitu sudah diambil gimana? Enak Bunda, hidungku nggak gatel lagi. Ngambilnya pakai apa Dek? Pakai tangan. Dia belum bilang kalau ini jari, pakai tangan. Siapa Dek yang menciptakan tangan? Allah. Bilang apa sama Allah? Makasih ya Allah udah kasih aku tangan jadi bisa buat ngupil. Itu dialog tauhid. Oke ya teman-teman. Jadi gitu. Bawa apapun diskusinya diarahkan lagi ke akidah, ke tauhid. Oke. Berikutnya yang ketiga, yang ketiga adalah berkisah. Yang ketiga adalah berkisah nih. Berkisah gimana nih? Jadi kalau kita belajar tentang otak, ada yang namanya otak lobus insula ya teman-teman. Otak lobus insula itu kalau kita kepengen menasehati anak, maka harus bisa menyentuh otak bagian ini. Salah satu metode menyentuh nasihatnya dengan otak lobus insula adalah dengan berkisah. Maka kasih kisah. Kisah tentang apa? Iya tentang Rasulullah, tentang agamanya, karena kita lagi ngomongin tentang fitrah iman gitu ya. Pernah ada anak kecil gitu ya, ketika dia pulang sekolah tuh tiba-tiba dapat reward anak solihah, dapat bintang gitu dari ustazahnya, anak TK. Terus kemudian ditanya sama mamahnya, kenapa kamu dapat reward, dapat bintang? Nggak tahu mah. Akhirnya mamanya karena penasaran, kepo, mamanya WA ke ustazahnya. Ustazah ini adek kenapa dapat reward bintang ini ustazah? Jadi anak solihah maksudnya gimana? Terus diceritain tuh sama ustazahnya. Iya Bun, si Adi itu pinter banget loh Bun. Kalau dia nggak diajak temannya main, dia nggak sedih. Kalau dia diajak sama temannya, dia nggak marah. Dia tuh anaknya luar biasa solihah. Makanya kami beri bintang reward anak solihah. Ditanya tuh sama ustazahnya, sama mamahnya. Adik kayak gitu ya Dek? Iya Bunda, kenapa kayak gitu? Soalnya kan aku pengen belajar sabar Bun. Bayangkan tuh anak TK ngomong aku pengen belajar sabar. Nggak berhenti di situ, anak itu ngomong kan aku pengen belajar sabar seperti Rasulullah Bun. Kebayang teman-teman? Itu luar biasa banget ya. Jadi salah satu efek berkisah adalah dia bisa menjadi media memberikan nasihat yang luar biasa. Makanya nanti teman-teman kalau udah nikah ya bacain kisah, baca buku ya, baca buku. Berapapun usia anak, termasuk ketika masih hamil ya, belum lahir anaknya, ketika anaknya masih hamil usia berapa ya?
Anak masih hamil, ibunya masih hamil, saya dikoreksi sama suami saya. Anaknya masih dalam kandungan, itu bisa dibacain kisah. Setidaknya waktu 6 bulan ya. Pendengaran itu kan berapa? 4 bulan atau 6 bulan ya? Pendengaran sudah mulai sempurna ya. Jadi janin itu udah bisa mendengar suara di luar rahim ibunya. Kalau masih kecil tuh kan dia hanya dengar suara rahim aja ya, yang di dalam rahim. Tapi ketika indera pendengarannya itu sudah mulai berfungsi sempurna, sudah siap, dia bisa mendengar suara dari luar rahim ibunya. Jadi kalau nyetel murotal itu dengar, kalau bapaknya ngomong itu dengar, kalau ibunya baca kisah, baca cerita itu juga dengar. Nah itu bisa kita lakukan ya. Jadi nggak nunggu anaknya lahir. Kita sudah hamil, kita udah bisa untuk mulai membacakan kisah buat anak-anak kita. Itu ya resep pertama. Jurus pertama agar kita bisa menanamkan imaji positif kepada anak-anak kita. Dengan apa? Dengan menunda dulu bahasan tentang dosa, neraka, kiamat, dajjal, perang, termasuk perang di masa Rasulullah. Kemudian mengarahkan semua diskusi dialognya menjadi dialog tauhid, dan yang terakhir adalah dengan berkisah. Sementara itu dulu ya, materinya nanti kapan-kapan kita lanjutkan bahasan berikutnya. Jadi ada beberapa tips memang, tapi yang kita bahas malam ini biar nanti bisa ada diskusi juga, kita bahasnya sampai di tips yang pertama ya. Imaji positif dengan 3 hal itu tadi. Gitu ya. Saya kembalikan dulu ke Mbak Nurul, nanti kita bisa lanjut ke diskusi bareng-bareng. Silakan Mbak Nurul. Baik, terima kasih Bunda atas materi yang telah disampaikan. Semoga dengan materi tadi semakin menambah wawasan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan. Selanjutnya, yakin sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui room chat atau langsung dengan menyalakan mikrofonnya. Kayaknya udah cukup jelas ya Mbak Nurul ya. Ada? Ya Bunda, sebenarnya sudah sangat jelas. Ya, nanti tinggal dipraktekin ya teman-teman. Kalau kita memang belum menikah saat ini posisinya, kita bisa mulai latihan ya sama anak-anak kecil di sekitar kita. Kenapa? Iya, nggak bisa dipungkiri ya, itu kayak semacam jam terbang ya teman-teman. Makanya silakan cari anak-anak kecil di sekitar kita, terus kemudian mulai latihan untuk mengasah insting, mengasah skill, melatih keterampilan kita jadi seorang calon istri, calon suami, gitu ya. Termasuk nanti ini ya, kalau udah nikah kan biasanya ini ya, melahirkan anaknya ASI ya, belajar tuh tentang ASI. Jadi meskipun belum nikah, belajar mulai sekarang tentang ASI itu bisa gitu. Oh nanti berarti kalau misalnya ASI, biar anaknya ASInya lancar gimana ya? Oh nanti kalau misalnya ASInya harus diperah, kira-kira nyimpennya gimana ya? Tahan berapa lama ya? Nah itu harus disiapin dari sekarang gitu. Kenapa? Ya biar kita lebih siap untuk memasuki gerbang pernikahan. Karena menikah itu kan separuh agama ya. Separuh agama. Separuhnya aja gini, apalagi nanti sudah jangkep satu penuh gitu kan, maka tantangannya lebih besar lagi. Makanya benar ya, kayak yang tadi dicuplik sama Ustadz Marzuki Imran, Ustadz Naruto, jadi orang tua itu nggak ada sekolahnya gitu. Kalau kita nggak sekolah, nggak belajar kayak gini sendiri kan, padahal jadi guru ada sekolahnya, jadi insinyur ada sekolahnya, jadi dokter ada sekolahnya gitu. Apalagi harusnya jadi orang tua yang urusannya ini tentang dunia akhirat, ya mesti juga harus ada
sekolahnya, ada proses belajarnya. Bersyukurlah ya buat teman-teman yang sekarang kanal-kanal belajar tuh banyak banget ya. Zaman dulu mah kalau mau belajar tentang ilmu pernikahan aja lumayan ya, carinya susah gitu zaman saya dulu. Effortnya itu lebih besar gitu. Sekarang udah banyak tuh sekolah-sekolah pranikah gitu kan. Ketika bahasan-bahasan begini, bahasan-bahasan mempersiapkan generasi, mendidik anak, parenting, itu bahkan juga sudah menjadi konsumsi mas mbak yang bahkan belum bertemu dengan pasangan hidupnya, itu udah bersyukur banget gitu ya. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini gitu. Itu ya Mbak Nurul. Iya Bunda, ini juga ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustazah, mau bertanya, boleh minta referensi buku kisah-kisah yang cocok dan mudah diterima anak-anak? Iya, buku yang cocok ya. Kalau kita fokusnya kepada fitrah iman, maka kalau saya pribadi, contoh nih misalnya tentang Rasulullah ya. Ini saya lagi nggak bawa, ini saya lagi di kamar soalnya. Buku tentang, ayah boleh minta tolong buku BBM 2 atau 3. Minta tolong suami saya. Nah, kalau buku-buku yang cocok buat anak itu yang kayak gimana gitu ya. Satu, kalau kita milih bukunya ya, maka pastikan bukunya itu yang nggak terlalu banyak tulisannya. Ya, yang nggak terlalu banyak tulisannya. Kenapa? Jangankan anak kecil ya, kita aja kalau buku itu kemudian terlalu banyak tulisannya, apa efeknya? Cepat lelah kan? Nah ini ya, ini saya kasih contoh. Ini yang saya pakai di rumah sama suami. Ya, cari yang nggak banyak tulisannya nih. Ini kita ngomongin anak usia dini kan. Nah nih, kelihatan nggak? Segini, tulisannya cuma segini. Tapi gambarnya gede. Ya nggak? Nah nih, cuma segini. Tulisannya segini. Ini satu, itu ya. Kalau bisa tulisannya jangan banyak-banyak. Tipsnya dulu ya. Yang kedua, kalau bisa full color. Kenapa? Iya, akan lebih menarik perhatian anak gitu kalau full color. Yang ketiga, pilih bahannya. Pilih bahannya maksudnya gimana, Bun? Kalau yang kami pakai ini bahannya hardbook ya, luar dalam. Jadi bukan luarnya aja yang hard, tapi dalamnya juga hard. Kenapa, Bun? Kok harus hardcover sama isinya juga harus hard? Ya namanya anak-anak kadang-kadang suka disobek, kadang-kadang suka dikelamut sampai akhirnya bukunya basah, sobek. Nah, itu nanti cost-nya, biayanya mahal juga ke kitanya, ke orang tua. Kalau punya buku kayak gini yang hardcover, dalamnya juga tebel, maka dia bisa awet. Saya punya buku yang usia bukunya itu 12 tahun. Jadi mulai anak pertama bayi sampai anak ketiga itu masih bisa kepake. Usianya buku itu udah 12 tahun di rumah kami. Sama, mirip kayak gini bahannya. Ceritanya juga tentang Rasulullah. Nah, itu ya. Terus tips yang berikutnya kalau bisa ada iramanya sih, tapi nggak wajib juga kalau kayak gini ya. Nah ini ya, ini contoh nih yang berima. Ini untuk merangsang, menstimulus kecerdasan berbahasanya anak usia dini. Saya kasih contoh. Sewaktu mulai berkeluarga, Rasulullah dihadiahi hamba sahaya. Zaid namanya. Beliau sayangi bagaikan putra. Zaid pun merasa Nabi bagaikan ayahnya. Iramanya apa? A. Gitu. Nah lagi tuh. Suatu hari Zaid dipanggil Nabi. Sekarang kamu bebas, bukan budak lagi. Ia pun boleh memilih tinggal atau pergi. Zaid terharu dan memilih tetap bersama Nabi. Iramanya apa? Terimanya. I. Itu salah satu stimulus kecerdasan berbahasa juga. Jadi kayak gitu. Jadi kalau ditanya tips saya kayak gitu ya. Jadi satu, jangan pilih yang terlalu banyak hurufnya. Kalau bisa justru banyak gambarnya. Yang kedua full color. Yang ketiga bahan. Ya, bahan kalau bisa ada yang berima dan yang pasti value-nya. Hati-hati kalau pilih buku, harus dicek dulu gitu. Kenapa banyak tuh sekarang buku yang ternyata dia nggak kurang bertanggung jawab ya isinya ya. Isinya kartun gitu. Tapi ternyata dalamnya mengerikan. Ada nggak? Ada, itu saya pernah ketemu itu ya. Nah, hal yang kayak gitu ya. Jadi
Kalau kami di rumah pakai ini. Ya, ini penyayang seperti Rasulullah. Ini paket ya. Ini disiplin seperti Rasulullah. Ada lagi mandiri, dermawan seperti Rasulullah. Nah, itu pernah ada kejadian tuh waktu anak saya masih umur 4 tahun ya. Waktu itu kita lagi makan, terus suami saya tuh numpahkan kecap ya. Numpahkan kecap. Ketika beliau sudah numpahkan kecap, ngomong tuh sama anak kami waktu itu, Kak, tolong dong ambilkan tisu dong, kecapnya ayah tumpah nih. Anak saya jawab apa coba? Ayah, you can do it yourself. Ayah harus bertanggung jawab seperti Rasulullah. Bayangkan, ayah you can do it yourself. Ayah harus bertanggung jawab seperti Rasulullah. Kok bisa ada kalimat ayah harus bertanggung jawab seperti Rasulullah? Iya, karena dia kalau malam dibacain buku. Ada judul buku yang namanya Tanggung Jawab Seperti Rasulullah. Kebayang teman-teman. Padahal maksud ayahnya tuh tolong ambilin tisu, nanti ayah yang bersihin sendiri. Cuman si nangkepnya anak 5 tahun itu dia disuruh bersihkan gitu. Ya ini lucu ya buat kami. Tapi juga bersyukur, oh ternyata ngefek ya kemarin kita bacain buku itu. Jadi kayak gitu ya, tadi siapa yang tanya? Referensi buku kisah yang cocok dan mudah diterima anak. Ini bisa, ini ya namanya buku serial Balita Berakhlak Mulia ya. Ada lagi Halo Balita, itu juga bagus juga, memperkenalkan tentang value karakter baik juga. Jadi banyak, nanti kalau mau boleh japri ke saya, nanti harganya sih memang agak mahal ya, cuman itu bisa diangsur ya. Kalau saya sih itu investasi leher ke atas. Makanya kenapa kalau milih yang bukunya tebel. Kenapa? Biar kosnya nggak mahal, bisa dipakai 12 tahun. Gitu ya. Oke, silakan Mbak Nurul. Baik, Bunda, terima kasih atas jawabannya. Dalam pertanyaan kedua, Assalamualaikum, permisi Ustazah, izin mau bertanya, bagaimana jika sejak kecil sudah ditanamkan imaji negatif yang tadi mengenai dosa, neraka, kiamat, dan lainnya? Apakah akan berdampak ketika dia sudah besar nanti? Lalu cara mengatasi jika sudah terlanjur demikian bagaimana ya? Terima kasih Ustazah. Silakan Bunda. Iya. Kalau udah terlanjur gimana gitu ya, teman-teman semuanya dulu zaman saya masih kecil ya, zaman ketika saya masih anak-anak itu dulu tuh ada ya buku-buku komik, yang buku komiknya itu isinya tentang para penghuni neraka. Teman-teman pernah tahu nggak sih buku kayak gitu tuh ya? Bentar ya, saya coba cek di Google ya. Jadi zaman dulu kami itu diperkenalkan dengan buku-buku tentang itu. Bentar. Ini wah, ini nih saya ketemu nih. Bentar ya. Saya share screen dulu ya. Ini zaman saya dulu masih itu ramenya kayak gini-gini nih. Ya. Siksa neraka. Wallet coba saya lihatin satu. Oh tuh, begini kan tuh gambarnya nih. Nih, di rantai lidahnya, di di pedang gitu kan. Ini zaman saya bahkan pelajaran agama juga kayak gitu tuh. Di zaman dulu kayak gini, kumpulan komik. Ini imajinya jauh nih dari imaji positif kan. Tuh, kayak gini tuh. Ya ampun, darahnya sampai ngocor kemana-mana gitu. Terus gimana Bun? Apakah itu ngefek gitu kan? Sama ketika dia dewasa. Kalau kita nginget yang level-level tadi ya, yang tahap-tahap fase-fase tadi. Fase 1 itu kan tauhid rububiyatullah tuh ya. Tauhid rububiyatullah. Maka ketika ada tauhid rububiyatullah, harapannya dia apa? Rububiyatullah. Allah itu menjadi Rabb-nya. Allah itu menjadi penjaminnya. Allah itu menjadi sumber segalanya gitu. Kalau yang ditanamkan itu adalah tanam sesuatu yang positif gitu ya, kayak tadi kan, makanya tadi di dakwah tadi ya, fikih dakwah, sampaikanlah dulu berita gembira sebelum menyampaikan peringatan. Khawatirnya apa? Khawatirnya kayak tadi tuh,
Wah, kalau udah diancam-ancam, kalau udah dibikin ngeri-ngeri dulu, mungkin dia akan melakukan. Tapi melakukannya bukan karena cinta, tapi melakukannya karena takut. Makanya kenapa nih, saya pernah diskusi sama anak, pernah ngeliat case-nya ada anak muda jatuh cinta sama pasangannya tapi ditentang sama orang tuanya, akhirnya mereka memilih kawin lari. Ini contoh kasus ya, contoh kasus. Memilih kawin lari. Kenapa? Karena cinta itu lebih membuat seseorang untuk tergerak dibandingkan benci, dibandingkan takut. Benar nggak? Karena makanya dia sampai lari tuh. Nah, itu tadi yang akhirnya menjadi menjadi catatan nih. Wah, kalau zaman dulu kita dikasih imaji negatif, apakah ngefek? Kayaknya ngefek gitu. Kayaknya ngefek. Nah, kalau kita udah tahu nih, misalnya ini kejadiannya sama kita nih, berarti kalau kita udah tahu gimana? Ya berarti kita harus memperbaikin. Kalau dulu kita dikasih imaji negatif, nah sekarang kasih dong imaji positif. Imaji positifnya gimana? Bunda Ais dulu apakah juga dapat imaji negatif? Iya, itu tadi yang saya share tadi ke teman-teman, itu saya baca itu. Bahkan dibelikan beberapa seri sama orang tua saya. Kayaknya orang muslim zaman itu kalau udah membelikan komik itu tuh orang tua yang baik hati, mengerti agama. Kenapa? Mempersiapkan anaknya jadi anak yang solih-solihah, gitu kan? Lalu remedinya gimana? Saya salah satu remedinya waktu itu pakai bukunya Said Hawa. Ntar ya, saya coba share screen-nya. Jadi ada bukunya Said Hawa. Judul bukunya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluar bukunya. Nah, di bukunya Said Hawa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dia yang hijau nih. Saya dulu pakai ini. Itu kan kita udah gede tuh, kita sadar kalau dulu kita pakai imaji negatif tuh. Akhirnya kita harus munculkan imaji positif kan. Imaji positif saya salah satunya pakai ini teman-teman. Saya di halakoh di pengajian itu dulu pernah bahas nih, disuruh mengupas buku ini, suruh bedah buku tentang buku Allah Subhanahu wa Ta'ala punya Said Hawa. Buku ini menceritakan tentang berbagai macam fenomena yang terjadi di sekitar kita yang akhirnya membuat kita berpikir, oh Allah itu keren banget ya, oh Allah itu baik banget ya, oh Allah itu luar biasa banget ya, oh Allah itu amazing banget ya. Buku ini mengantarkan ke sana. Sampai pada suatu hari, saking saya fokusnya baca buku ini, suatu hari pagi-pagi itu motor saya mogok, ini zaman masih mahasiswa ya, motor saya mogok, terus saya dorong, dapat tukang tambal ban, saya nunggu sambil duduk. Pas saya duduk, di bawah kaki saya itu ada rumput, teman-teman. Dan dari rumput itu saya ingat buku ini. Ini demi Allah nih, masih keinget banget ini, respon hari itu. Saya ingat buku ini. Kenapa? Waktu itu saya mikir, rumput ini kecil ya di bawah kakiku. Tapi dia tumbuh loh. Tapi dia hidup loh. Masya Allah ya, dia punya sistem. Ya ada sistem sekresi, ada sistem ekskresi. Ya nggak sih? Dia bisa berfotosintesis, dia bisa bikin makanannya sendiri. Meskipun tuh rumput cuma segini ukurannya gitu kan. Lebih besaran jari kelingking saya dibanding rumput itu. Tapi dia sangat kompleks. Keren banget ya Allah bisa menghidupi si rumput ini. Iya nggak teman-teman? Terus saya nggak mendongakkan kepala, lihat ada pohon mangga di dekat saya. Masya Allah ya, itu pohon mangga gede banget ya isinya. Banyak banget ya dahannya, rantingnya, daunnya. Itu kira-kira ada berapa dahan ya? Di satu dahan kira-kira ada berapa ranting ya? Di berapa ranting itu ada berapa daun ya? Padahal setiap daun itu bisa berfotosintesis ya, bisa menghasilkan makanan sendiri. Itu misalnya satu daun dipotong, jatuh atau gugur, masih hidup ini pohon, masih bisa menghidupi tubuhnya. Keren banget ya Allah bisa menciptakan. Ini imaji positif nggak? Imaji positif teman-teman. Dan ini bisa. Makanya kenapa
Oke, yang dulu biarlah berlalu. Nah, sekarang kita pikir caranya bagaimana agar imaji positif itu bisa kembali muncul kepada kita. Saya masih ingat waktu itu saya diundang zaman awal-awal, belum nikah ya waktu itu ya, saya belum nikah. Terus kemudian saya tuh diundang sama salah satu kampus untuk pembekalan calon pengurus SKI. Coba perhatikan, untuk pembekalan calon pengurus SKI. Tahu SKI kan? Si kerohanian Islam tuh, anak masjid gitu. Untuk pembekalan itu, saya ngisi akhwat-akhwatnya. Terus ketika habis ngisi, itu tempatnya di Terawas atau di Pacet, saya lupa ya. Saya itu didatengin sama salah satu mahasiswa. Mbak Ais, boleh ngobrol nggak? Aku tuh namanya Rizka. Aku adik kelas Mbak Ais waktu di SMA 6 Surabaya. Oh, adik kelas, saya juga nggak tahu karena lama, jaraknya jauh. Mbak ngobrol dong. Dia ngobrol. Aku tuh jujur ya Mbak, nggak percaya sama Allah. Bayangkan tuh, calon pengurus SKI tuh ngomong kayak gitu. Aku tuh nggak percaya sama Allah. Saya kaget, shock, untung nggak pingsan dan meninggal di tempat ya. Nggak percaya sama Allah, maksudnya gimana? Iya, aku tuh nggak percaya sama Allah. Aku tuh nggak percaya Tuhan. Nggak percaya Tuhan itu namanya Allah. Nggak percaya Tuhan yang lain juga. KTP ku sih Islam, Mbak. Tapi ya cuma di KTP. Dan ya gini, aku nggak percaya sama Allah. Nggak percaya sama Tuhan. Karena saya penasaran, ini kan acaranya calon pengurus masjid gitu ya. Saya nanya, ini kan calon pengurus masjid ya. Kok kamu ikut kalau kamu nggak percaya sama Tuhan? Saya nanya. Ya saya ikut ini tuh karena penasaran Mbak. Penasaran apa? Kok mau-maunya anak-anak SK itu diplokoto, atau diplokoto? Dikibulin buat ngurusin masjid, buat rapat, buat itu kan ngabisin waktu belajar, itu kan ngabisin duit dari orang tua, buat telepon, buat ini, buat itu. Dia ngomong kayak gitu. Calon pengurus masjid waktu itu. Dan dia ikut panitia, dia ikut calon pengurus masjid karena dia penasaran apa sih motivasinya anak-anak SK ini gitu. Nih ya, sampai kemudian aku nggak percaya sama Tuhan. Akhirnya diskusi tuh. Diskusi yang kalau tadi kita bahas itu bahasanya masuk ke dialog tauhid. Saya ngobrol sama dia. Rizka, coba lihat di bawah kaki kita, di bawah kita. Jadi kita itu lagi di atas pendopo ya, pendopo di pondok pesantren itu ada pendopo, di bawahnya itu kolam ikan. Tuh air di sini kan dingin banget ya, Riz. Tuh kamu lihat deh, di bawah tuh ada ikan emas lagi berenang, nggak cuma satu, tapi banyak. Pertanyaan yang kita perlu pikirkan adalah siapa yang ngajarin tuh ikan berenang? Dia nggak perlu ikut kursus kan, nggak perlu ikut belajar kan? Kok dia tiba-tiba lahir keluar telur ya, kan bertelur ya, bukan melahirkan ya. Dia telurnya udah pecah, langsung tuh bisa berenang gitu kan? Nggak perlu kuliah berapa SKS, kok bisa berenang? Siapa yang bisa bikin berenang? Terus dia bisa tuh seumur hidupnya berenang di air yang sangat dingin. Coba kalau kita yang masuk ke situ, mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam udah hipotermia kita. Kira-kira siapa yang bikin kayak gitu? Dia mikir lama banget. Saya seneng ya dia mikir lama. Soalnya saya sambil mikir habis ini saya ngomong apa ya gitu. Itu zaman saya masih belum menikah tuh. Akhirnya dia ngomong sesuatu Mbak. Dia nggak ngomong Tuhan, nggak ngomong Allah, dia ngomongnya sesuatu. Oke, sesuatu, saya bilang. Nah, sekarang coba deh lihat di depan kita. Di depan kita itu ada, di depan kami itu ada hamparan sawah gitu ya, terus ada gunung. Terus saya nanya sama dia, Riz, itu kira-kira ya gunung segede itu yang naruh itu di situ siapa ya, Riz? Coba deh pikirin. Dia mikir, lama banget. Sampai akhirnya dia ngomong, sesuatu. Oke, sesuatu. Waktu itu saya pegang korek ya, karena ada sesi muhasabah sambil pegang lilin-lilin gitu anak-anak. Saya pegang korek, saya nyalakan korek. Riz, coba kamu pikirin. Kira-kira siapa yang ngatur kadar udara di kita, di udara di sekitar kita, sampai dia porsinya tepat sempurna. Bayangin Riz, kalau seandainya nitrogennya itu lebih 0,0 sekian persen aja, kira-kira apa yang bakal terjadi? Habis kita, kebakaran, seluruh pondok pesantren habis. Kenapa? Kadar nitrogennya lebih besar, lebih tinggi dari yang seharusnya. Pertanyaannya, siapa yang menjaga komposisinya tepat sempurna?
sempurna kayak gitu. Dia mikir lama. Sampai dia bilang sesuatu. Lalu saya closing. Sesuatu itu, Riz, yang namanya Tuhan. Udah, yuk kita tidur. Akhirnya kita tidur. Saya closing di situ. Sesuatu itu yang namanya Tuhan. Tidur. Kebetulan kamar saya sama kamar dia itu satu kamar. Ya, karena tidurnya belakangan. Kamarnya sekamar, terus dia tidur. Jam 3 saya dibangunkan. Mbak, bangun Mbak. Teman-teman sudah persiapan Qiyamul Lail. Waduh, gaya nih ya pembicara dibangunkan peserta buat Qiyamul Lail. Saya bercandain gitu. Kamu udah bangun, Riz? Tidur bangun jam berapa? Aku nggak tidur, Mbak, katanya dia. Dari semalam nggak tidur? Enggak, aku nggak tidur. Terus kamu ngapain? Aku takut. Maksudnya takut? Aku mikirin kalimatnya Mbak Ais tadi. Dan aku mikir, keinget dulu zaman ketika masih TPA, itu kan diajarin doa mau tidur ya. Bismika Allah, humma ahya wa bismika amut. Ya Allah, aku menyebut namamu, dengan menyebut namamu aku hidup, dan dengan menyebut namamu aku mati. Dulu waktu aku TPA, zaman aku masih kecil, itu Pak Ustadznya bilang, kalau kita tidur itu seperti roh kita lagi dipegang sama Allah. Ntar kalau aku tidur, rohnya nggak dibalikin, aku mati, gimana dong Mbak? Padahal aku baru aja percaya kalau Tuhan itu ada. Kebayang teman-teman. Baru percaya Tuhan itu ada. Dari diskusi tadi, dialog tauhid tadi, dengan izin Allah, akhirnya dia percaya Tuhan itu ada. Dan udah, ini namanya remedi teman-teman. Iya nggak sih? Oke, berarti dengan 3 tadi tuh, imaji positifnya ya berarti harus ditanam lagi kalau memang dulu kita imaji negatifnya banyak menyerang pikiran kita gitu ya. Jadi seperti itu. Gitu ya. Silakan Mbak Nurul. Baik, terima kasih. Sangat inspirasi sekali rasanya. Untuk pertanyaan ketiga ada dari Mbak Flamita. Assalamualaikum Bunda. Bagaimana menceritakan kepada anak tentang Allah? Terkadang ada anak yang kritis. Tanya Allah itu di mana? Allah itu siapa? Ya, gimana nih caranya kalau anak-anak tanya Allah itu di mana sih? Allah itu siapa sih gitu ya? Kalau Allah itu siapa gitu ya? Kalau Allah siapa? Kalau sering-sering kita papar, kita ajak anak-anak berkisah gitu kan. Oh, Allah ini yang menciptakan kita gitu. Oh, Allah itu yang menciptakan kambing. Oh, Allah itu yang menciptakan apa lagi? Pohon. Menciptakan apa lagi Allah? Bumi. Menciptakan bumi. Ini umurnya 4 tahun ya. Jadi kalau jadi Allah itu siapa, Dek? Allah itu yang menciptakan itu semua tadi ya, Dek ya. Nah, kalau itu kita sering-sering kita sounding, ya nggak apa-apa gitu. Dia kan tanya, siapa itu Allah ini? Allah itu yang menciptakan ini, menciptakan itu. Kadang-kala kita ngobrol tuh ya, kambingnya lucu ya, warnanya apa? Warnanya coklat, kakinya 4, keren nggak? Keren. Siapa yang keren? Allah. Bilang apa sama Allah? Terima kasih Allah. Nah ini nih, langsung praktek ya. Nah kayak gitu. Jadi ketika misalnya, kemarin habis beli Hot Wheel ya? Iya, beli Hot Wheel. Dapat rezeki dari siapa? Dapat rezeki dari Allah. Bilang apa? Makasih ya Allah. Nggak apa-apa. Gitu. Ya, jadi gitu. Kalau ditanya, Allah itu di mana? Nah, ini ada yang nanya tuh, Allah di mana? Jangan dijawab yang serampangan ya, teman-teman. Oh, Allah itu ada di hati. Enggak, Allah nggak di hati. Allah itu ada di mana-mana. Enggak, Allah nggak ada di mana-mana. Allah di mana? Allah itu ada di arsy. Arsy itu di mana? Di langit. Gitu. Udah gitu. Cuman di langit. Nah, meskipun Allah itu di arsy, tapi Allah itu karena keren banget, jadi bisa dengar apa yang kita bicarakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa dijawab, tapi jawabnya jangan asal-asalan, khawatirnya nanti konsepnya jadinya juga salah. Tadi ya, Allah ada di mana? Di langit, ada di hati gitu ya. Allah ada di mana-mana. Enggak, itu Al-Qur'an udah jelas jawabannya. Allah tempatnya di arsy gitu. Arsy. Kayak gitu. Gitu ya Mbak Nurul ya. Jadi nggak apa-apa. Baik, terima kasih Bunda atas jawabannya. Kepada rekan-rekan, apakah ada yang mau bertanya lagi?
Oke, kayaknya udah cukup jelas ya. Oke, mungkin karena udah nggak ada pertanyaan lagi, saya kasih closing statement ya, Mbak Nurul ya. Iya Bunda, Iya. silakan Bunda. Ya, jadi kayak gitu ya teman-teman. Kalau ditanya, jadi bekal apa sih yang harus kita berikan untuk anak-anak di usia dini gitu ya? Tentu saja selain kita berbicara tentang tumbuh kembangnya, tumbuh kembang itu berarti nanti kita cek ya, kita cek apanya. Oh ini anaknya udah pas nggak berat badannya? Oh ini anaknya udah pas nggak lingkar kepalanya? Oh anaknya ini stunting nggak? Enggak, udah cukup nggak, tumbuh kembangnya sudah sesuai nggak sama fasenya. Oh ini udah waktunya dia merangkak, kok belum merangkak ya? Oh waktunya jalan kan masih belum jalan, itu kita aware. Nah selain hal-hal yang sifatnya fisik seperti itu, kita juga harus siapkan ya hal-hal yang sifatnya terkait sama itu tadi ya, bercocok tanam iman kepada buah hati. Kenapa? Yaitu karena pondasinya. Karena itu kalau mau bikin rumah kan harus ada pondasinya dulu ya. Harus ada pondasinya, maka pondasi itu dikuatkan. Kapan menguatkannya? Ya ketika mereka masih usia dini. Kapan itu? Di bawah usia 7. Jadi usia 0 sampai 6 tahun saatnya kita bercocok tanam iman kepada buah hati dengan tadi ya, dengan salah satunya imaji positif yang dengan 3 hal tadi. Nanti kapan-kapan kita lanjutkan untuk bahas lagi ya kira-kira poin berikutnya apa aja. Kayak gitu mungkin mudah-mudahan bermanfaat sharing dari saya. Kalau ada hal yang kurang berkenan mohon maaf. Saya akhiri ya. Nanti sebelum dikembalikan ke Mbak Nurul. Alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda atas jawaban yang telah diberikan. Acara demi acara sudah kita lalui bersama. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani selama acara ini berlangsung, tidak sia-sia dan menjadikan hikmah yang besar bagi kita sekalian. Dan mari, dan acara selanjutnya yaitu penutupan. Mari kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi mengikuti acara pada hari ini hingga akhir. Saya selaku MC dan moderator, apabila ada salah kata mohon maaf. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Assalamualaikum. Thank you.